12. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit? Ada. Yang nggak hadir? Berapa orang hadir? Dua apa? Saya absen dulu ya. Kalau memang ada yang tidak hadir dan hadir. Oke, berarti ada berapa orang yang nggak hadir? 10 orang ya? Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan doa belajar. Kedua kelas silakan dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, baca doa juga sudah. Jadi sebelumnya Bapak ingin menanyakan jam saya. Siapa guru kalian? Atau Pak? Hah? Pakai bul. Sebelum jam saya pakai bul. Ya. Pelajaran apa? Tentang yoga apa? Yoga. Ya. Materinya tentang apa itu? Tentang permainan bola besar, Pak. Tentang Permainan bola besar. sepak bola. Ya. Oke, mantap. Berarti saya rasa kalau tentang main bola itu semua sudah paham ya. Ya. Walaupun dapat praktek dengan cara melihat video aja sudah bisa menendang bola. Ada nggak kira-kira yang nggak bisa tendang bola di sini? Ada? Enggak, berarti semua bisa ya. Sebelumnya hari ini Bapak akan memberikan materi baru, yaitu tentang layanan bimbingan konseling dengan tema disiplin positif. Ada kira-kira yang tahu tentang disiplin positif? Ada? Hah? Nggak ada? Tadi kita mulai ya? Kita berarti langsung kita mulai ke proses pembelajaran kita tentang materi disiplin positif. Apakah anak Bapak sudah siap untuk kita mulai proses pembelajaran kita hari ini? Siap. Alhamdulillah. Kalau memang sudah siap, Bapak harapkan selama proses pembelajaran kita yang berlangsung, Bapak harap anak-anak kami bisa untuk lebih aktif, ya. Jangan duduk diam, tunduk kepala ke bawah, ya. Pokoknya harapannya jika memang ada sesuatu dari
Disiplin adalah sesuatu perilaku menghormati, menghargai, patuh, taat terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak sanggup. Nah, dalam artian, ini contohnya misalnya kalian ini merupakan siswa. Siswa itu di sekolah itu pasti ada yang namanya peraturan. Ya, ada nggak? Ada peraturan nggak di sekolah? Ada. Peraturan itu tujuan dibuat peraturan itu bukan untuk dilanggar. Walaupun mungkin nanti ada sebagian siswa atau siswi yang melanggar peraturan. Ya, namun ketika siswa dan siswi melanggar peraturan, mereka itu akan diberikan apa? Siapa? Apa? Coba silakan. Yang ragu silakan sampaikan apa misalnya. Kalau misalnya saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya siswa dan siswi di suatu sekolah itu melanggar peraturan, kira-kira pihak sekolah atau bagian keseluruhan itu mengambil tindakan apa? Akan diberikan apa ya? Hukuman. Nah, berarti akan diberikan hukuman. Paham ya? Nah, kemudian kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa di sebuah sekolah itu diwajibkan untuk mengikuti seluruh peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Contoh, pergi ke sekolah itu harus melengkapi atribut-atribut sekolah. Misal, harus bawa buku pelajaran yang digunakan pada hari tersebut. Kemudian pulpen, tas, sepatu, dan juga kaos kaki dan lain-lain. Begitu juga peraturan yang lain ketika sudah masuk ke dalam kelas. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kelas, nah contohnya seperti kita ini, itu ada yang namanya kesepakatan kelas nanti. Mungkin itu sudah ada ya di kelas ini ya, ada di belakang ada kesepakatan kelas. Kelas 1 TSM 1. Nah, saya rasa kalian mungkin lebih paham. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri perilaku disiplin. Silakan anak kami perhatikan. Ini ada ciri-ciri perilaku disiplin. Menurut siapa nih, Dur? Menurut Durki mengungkapkan bahwa terdapat 5 ciri kedisiplinan yang ada di sekolah, yaitu yang pertama, tidak membolos atau cabut. Baik cabut ketika proses belajar mengajar maupun cabut dari sekolah pulang ke rumah atau pulang apakah cabut untuk main-main ke warung kopi atau cabut pergi ke rumah kawan atau berjumpa kawan, itu yang dinamakan dengan cabut. Yang kedua, tepat waktu saat masuk dan pulang sekolah. Di sekolah kita masuk jam berapa? 7.45. Jadi pada jam 7.45 itu siswa dan siswi diwajibkan untuk sudah berada di di sekolah. Kemudian ketika pulang jam berapa? Jam 2 pas. Ya. Nah, berarti jam 2 pulang sekolah langsung pulang ke rumah terlebih dahulu. Jangan berkeliaran ke tempat lain, apalagi memakai pakaian sekolah. Apalagi ada simbol. Kalau ada simbol, ada identitas baju, identitas sekolah, itu mungkin masyarakat lebih mengenal bahwa siswa A ini sekolahnya di sekolah SMK Negeri 1 Bagriah contohnya. Kemudian yang ketiga itu berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Perilaku yang telah sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Misalnya kita di sekolah menerapkan ketika masuk
ke perkerangan sekolah itu ada guru yang menyambut, bukan menunggu kalian ya, menyambut di gerbang dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalian itu membiasakan hal-hal baik. Contoh, ketika datang ke sekolah, masih ini yang saya contohkan ketika di luar pagar baru sampai. Apabila kalian pergi sekolahnya dengan Honda, dengan kereta, itu silakan keretanya diberdirikan dengan bagus, kemudian turun dari kereta, salami guru yang ada di gerbang tersebut. Kita membiasakan salam. Yang pertama senyum, kemudian salam. Karena dengan adanya senyum dan salam ini, pendekatan antara guru dan siswa itu lebih harmoni, lebih baik. Kemudian yang selanjutnya itu ada tidak membuat kegaduhan atau keributan di kelas. Di sini ada nggak? Kira-kira ketika proses belajar mengajar buat keributan? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah ya, kalau nggak ada ya. Selanjutnya ada mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Saya rasa semua sekolah, semua tempat yang namanya lembaga pendidikan itu pasti ada pekerjaan rumah ataupun PR. Ada di sini nggak ada? Ada nggak bapak ibu guru yang masuk ke kelas 1 TSM ini tidak pernah kasih PR atau tidak pernah kasih tugas? Ada? Nggak, berarti ada. Nah, kalau ada, kira-kira ada nggak yang tidak misalnya mengumpulkan tugas? Ada? Ada? Ada. Kenapa kira-kira tidak mengumpul tugas? Apa alasannya? Ya, silakan. Apa alasannya itu? Contoh misalnya, saya kasih gambaran. Contohnya misalnya ketika guru yang bersangkutan, guru yang memberikan tugas PR, jika itu saya nggak masuk, nggak datang. Kemudian misalnya ketika saya datang, saya tidak memperdulikan tentang kegiatan proses pembelajaran hari kemarin. Makanya saya telah mengumpulkan tugas karena tidak tahu atau tidak ada yang beritahu. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya penyebab ketidakdisiplinan peserta didik. Coba perhatikan dulu ya, biar kalian juga bisa membaca dan memahami. Yang pertama itu adalah menurut Chris Giari. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan dapat digolongkan menjadi dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu siswa, diri pribadi siswa. Kemudian sedangkan faktor eksternal itu faktor yang di luar diri siswa. Contohnya mungkin ketika pagi orang tua siswa ini tidak membangunkan siswa untuk sekolah, itu faktor eksternal. Sedangkan faktor internal, siswa ini memang pemalas, memang nggak mau menanggung, emang nggak mau peduli apa. Ketika sudah dibangunin, orang tuanya sudah capek membangunin anaknya untuk sekolah, tapi nggak ada respon atau tidak tidak direspon dengan baik, langsung bangun nggak, tapi diabaikan. Orang tuanya yang sudah membangun dia abaikan sehingga dia terlelap dalam tidur. Tahu-tahu sudah malam lagi. Ada kira-kira di sini yang tidurnya dari pagi sampai
sebaya teman sekelas. Nah, itu dampaknya akan dilihat atau misal sebagian siswa itu ada yang mengatakan kamu pemalas, kenapa malas malas ke sekolah atau apa misalnya. Kira-kira ada nggak siswa dan siswi di kelas ini yang seperti ini? Mungkin ya sekolah dalam seminggu sekali atau sebulan sekali atau satu semester sekali. Ada nggak yang seperti itu? Hah? Enggak, alhamdulillah. Kalau enggak, bagus dan semoga bisa ditingkatkan sampai tamat di sekolah ini. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang sudah saya jelaskan barusan? Hah? Ada? Nggak ada? Ada atau enggak? Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Oke, baik, terima kasih atas perhatian anak kami yang sudah dapat meluangkan waktu untuk menyimak dari paparan Bapak hari ini tentang materi disiplin positif. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan juga khususnya untuk saya pribadi. Kira-kira sebelum Bapak tutup adakah yang ingin bertanya atau ingin tanya jawab? Ada? Ya. Tidak. Oke, kalau memang jawabannya tidak, kita akhiri dengan